Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Selamat kita dan selamat. Dan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat. Dia adalah Tuhan dari selamat. Percaya, dapat diselamatkan dari percaya. Karena Yesus sudah berkata, aku adalah yang kebenaran yang hidup, dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Dan di bawah golongan itu tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul 4 ayat 12 Yesus mengatakan demikian. Dalam Yohanes 3 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepada dia, baik saya, baik saudara, baik kita semua, kalaupun dunia ini percaya, Tuhan masih menyediakan tempat bagi untuk diselamatkan. Dan kita sudah mengatakan dalam Roma 10:9 dan 10:11 katakan bahwa dengan hati percaya dan dibenarkan, dengan mengaku dan diselamatkan. Seperti tertulis, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada permusuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Tuhan menolong kita untuk terus melakukan yang terbaik. Dan saya ini mungkin yang tidak perlu kita tiru dalam menyambut Natal, ya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan Tuhan akan dalam menjalani ini dalam kali amin. Saya akan bercerita tentang Matius 2 ayat 11, 12, dan 16. Natal, tema kita adalah Natal bagi Herodes. Dalam Matius 2, saya akan bacakan ayat yang ketiga, 7, dan 8. Saya bacakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 7, 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang banyak itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka seperti katakan, pergilah dan selidiklah dengan bersama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah Tuhan. Ya, jadi Natal bagi Herodes ini bukan sukacita, bukan kesukaan, tapi Natal bagi Herodes adalah suatu ancaman. Dia terkejut. Bagaimana tidak terkejut? Ada raja di wilayahnya yang baru lahir, dan itu tentu tidak akan memuaskan dia sebagai raja di tempat itu. Dan kita tahu bagaimana dia hidup selama dia memimpin sesuatu hal yang sangat sebenarnya tidak perlu dilakukan, tapi nanti saya akan sampaikan. Dan itu sebuah ancaman, rasa terkejut dia dan seluruh Yerusalem. Bayangkan orang yang sudah berjalan 2 tahun, ya kira-kira lebih kurang 2 tahun. Mereka terlalu 2 tahun yang lampau sudah mendapatkan. Maka mereka tanya, di manakah raja yang telah lahir? Dan mereka terkejut dan ditanya Ali, oh ini. Dan mereka datang ke sana. Dan mereka menemukan. Dan itu yang pertama. Mereka Raja Herodes yang suka terhadap penyembahan terhadap dirinya, hormat terhadap dirinya, semua orang datang kepada dia, itu membuat dia terancam. Yang kedua, Natal bagi Herodes adalah suatu sandiwara. Apakah kita seperti Herodes ini bersandiwara antara hati dan mulut itu berbeda, antara perkataan dan perbuatan itu berbeda. Kita menampilkan kemunafikan kita
menampilkan wajah manis kita, sebenarnya kepahitan yang sedang kita tunjukkan, tapi kita bisa berolah-olah seolah-olah berbuat manis. Dan Allah tidak perlu sandiwara kita. Jangan meniru. Ya, ada banyak orang kan meniru bersandiwara, sok-sok saleh, sok-sok hidup suci, sok-sok. Kita nggak perlu sok-sok. Dan kita memang harus hidup suci, nggak perlu sok-sok. Ya, itu sok-sok itu kalau melihat orang seolah-olah dialah yang paling ahli dalam melihat kesalahan orang lain, tapi dia tidak ahli melihat kesalahan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang telah mengalami perbuatan Tuhan, ahli melihat kesalahannya sendiri, tapi tidak ahli untuk melihat kesalahan orang lain. Itu sangat luar biasa. Ahli dalam melihat kesalahan, yang ahli melihat kesalahan orang lain. Kalau ada orang lain salah, lebih baik didoakan. Kalau engkau teman kamu itu telah tegur, ingatkan supaya tidak drama. Ya, karena itu firman Allah kata. Ambil dia 4 mata. Ya, kalau tidak mau dengan jemaat tidak mau, serahkan balik setan. Supaya ya itu firman Allah. Ya. Jadi yang ketiga kata firman Allah, suatu pengkhianatan. Bayangkan merasa diperdaya. Saya bacakan dulu ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya itu, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Karena perjalanannya itu 2 tahun, kira-kira 2 tahun, jadi dipikirnya 2 tahun yang lampau itu sudah dari lama itu. Jadi 2 tahun ke bawah tidak dulu. Nah, hanya karena apa? Dia, Natal bagi dia itu suatu ancaman. Natal bagi dia itu suatu sandiwara yang tidak mungkin. Tapi kenyataan terjadi. Dan karena itu, merasa dia dikhianati, suatu penghinaan juga, pengkhianatan juga bagi dia. Padahal kalau dia mau apa, ya apa juga dengan urusannya dengan orang Majus itu. Walaupun dia bilang, kalau kamu temukan dan beritahu. Kalau mereka nggak mau beritahu, kenapa juga? Kenapa harus sakit hati? Kenapa harus merasa diri dikhianati? Dia tidak dikhianati. Cuma karena Tuhan yang mau menolong mereka supaya jangan tempat itu, karena Tuhan lebih tahu. Dan pada akhirnya kan kita tahu bahwa sebelum ini terjadi, Tuhan sudah menyingkirkan Maria dan Yusuf ke Mesir supaya digenapi dari Mesir anak itu panggil. Karena selama Herodes belum mati, mereka masih tetap ada di Mesir. Dan setelah mereka Raja Herodes mati, maka dia balik. Tapi yang mau saya katakan adalah Herodes ini setelah dia merasa dikhianati, kok bayi-bayi yang tak bersalah itu yang dibunuh? Seharusnya kan dia kejar itu si orang Majus itu, pastilah bisa disusul. Tapi kenapa anak-anak bayi-bayi yang tidak berdosa itu yang dibunuh? Kenapa? Ingat bahwa Herodes, mamanya saja dibunuh, ibunya saja, istrinya saja dibunuh, anaknya itu juga dibunuh, anak sulungnya Antipater, Alexander, Aristobulus, 3 anaknya itu disembelih sama dia. Kenapa? Wah, nanti kalau saya mati ini anak saya ini jadi raja. Bukan dia yang bangga sebagai ayah digantikan oleh anaknya. Tapi dia pikir bahwa kerajaan itu harus dia punya selama-lamanya. Sampai dia turun ke dunia orang mati.
Nggak bisa. Jadi bagi dia suatu nakal itu harus menjadi suatu pembunuhan, terjadi suatu pembunuhan, dan itu dilakukan. Dan itu yang mau saya katakan, itu juga termasuk pembunuhan karakternya sendiri. Memang ada yang korban, bayi-bayi yang tidak berdosa, karena nakal bagi dia bukan nakal yang membawa cita-cita, bukan nakal yang membawa pembaharuan, bukan nakal yang membawa kasih karunia, bukan nakal yang membawa damai sejahtera, tapi nakal bagi dia sebuah ancaman. Nakal bagi dia harus penuh dengan sandiwara. Nakal bagi dia adalah sebuah pengkhianatan yang dialami, tapi kemudian kok suatu pembunuhan. Dan membunuh itu bagi dia bukan sesuatu yang biasa. Bagi dia membunuh siapa saja yang menjadi lawan akan dibunuh. Kita bisa mengatakan seperti itu. Dialah nakal. Dia bisa respon seperti teroris. Nakal harusnya membawa pembaharuan dalam hidup kita untuk kita hidup dalam kebenaran dan dalam mari kita selesai. Terima kasih Tuhan. Biar nakal bagi kami tidak nakal seperti teroris yang membawa kehancuran bagi hidup kami dan bahkan bagi orang lain. Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong kami sehingga nakal membuat kami hidup dalam damai, hidup dalam firman Allah, hidup di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami bersyukur. Dan Allah yang menolong kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang menyatakan sini dalam hidup. Dan kalau engkau sakit, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Dalam nama Yesus ya kami menjaga kepada Tuhan dalam nama Yesus keluar dan oleh diri Yesus mereka sembuh kuasa. Dan juga Tuhan bagi mereka yang mengalami masalah kesulitan dalam nama Yesus. Untuk mereka satu demi satu kebaikan Tuhan datang kepada mereka dan kami berkat dalam nama Yesus sehingga namamu dimuliakan. Syukur kami di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya biar malam ini Tuhan terus menyatakan segala kebaikannya bagi kita dan Tuhan menolong kita. Amin. Mantap, mantap. Oh ya, jangan lupa. Kalau kita punya masukan. Bagi kita yang mau tidur, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan membaca firman Allah. Dan Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.